ngelihat Delik dan Maguire main ini, gue selalu ada feeling negatif football nih anjing. Bakal bermain negatif football. Iya, dan kejadian. Padahal gue udah agak pede sama depannya tuh. Gue gak nyalain Amorim karena kapasitas pemain aja sih kalau menurut gue, kayak bener-bener gak ada yang memadai buat bermain taktiknya dia. Oke, I see. Jadi gue ngeliatnya ya udah kayak 11 orang bingung aja dikumpulin di lapangan gitu. Ya menurut itu sih statement gue tuh. Bener-bener orang bingung. Iya, bosen banget gue nontonnya. Permainan yang membosankan. Menurut gue ini fase akan panjang sih sampai akhir. Akan panjang sampai akhir musim. Kalau bisa diubah sampai akhir musim ini. Oke. MU kan masalah juga bukan di pemain doang. MU udah banyak masalah di manajemen. Dari tahun ke tahun kita udah lihat ya, dari mulai manajemen ganti ke Manchester United dan Liverpool sama-sama memetik kemenangan, akan tetapi dengan cara dan hasil yang berbeda. Kita kupas selengkapnya di obrolan bola anak rental. Semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorati, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Seru untuk Liverpool, seru pertandingan. seru. Bagaimana melihat tim-tim Liga Inggris yang mempunyai nama besar akhirnya kompak memenangkan pertandingan, kecuali Chelsea. Kompak memenangkan pertandingan di game week minggu lalu kalau kita lihat. Kita kali ini langsung bergerak kepada tim yang memang dikatakan permainannya sangat membosankan. Kita berangkat dari segi formasi dulu, Devi. Formasi pasti formasi Amorim. Itu ada cemilan sekarang tuh, kacang. Pemain kemarin, nah ini Dalot kan selalu dihujat di back sayap kiri ya. Kemarin ditaruh di kanan, jelek juga. Dan sebenarnya kemarin pas gua ngeliat starting ya, ada pede lah. Gara-gara Garnacho Amat ini ditaruh di nomor 10. Oke. Bruno di tengah sama Ugarte. Ya Ugarte punya stamina bagus, Bruno juga punya stamina bagus gitu, ngejar bola. Bisa lah gitu. Maksudnya untuk lini tengah kita menang lah berarti. Gue udah nganggap kayak gitu aja tuh. Terus 3 belakang Delik, Maguire sama Lisandro. Gue nggak tahu ya kalau ngelihat Delik dan Maguire main ini, gue selalu ada feeling negatif football nih anjing. Bakal bermain negatif Iya, football. dan kejadian. Padahal gue udah agak pede sama depannya tuh. Terus kiri Mazraoui, kanan Dalot. Mazraoui menurut gue permainan dia tuh turun banget semenjak dia ngasih penalti ke siapa ya waktu itu ya, lupa. Yang lawan siapa? Ah itu gue juga lupa. Pokoknya dia ngasih penalti, dari situ wah dia nurun banget tuh main. Drastis ya? Iya anjing, 11-12 sama Dalot sekarang. Dalot kacau tuh orang. Mau ditaruh di kiri, di kanan sama aja jeleknya. Emang bener-bener harus ini sih ngerombak wingback lah MU. Beli baru. Dan gua heran Onana main lagi ya, kenapa? Karena emang lu main Bayindir dong. Cuman menang gara-gara lawan Arsenal hoki doang. Tapi save bagus. Setelah itu juga dia main bagus kan kemarin di UEL Rangers. Ya menurut gua layak dikasih kesempatan lagi, karena Onana nih ya udah berapa kali sih ngebuat MU kehilangan poin gitu kan. Kayak kemarin aja sebenarnya hampir lagi-lagi kehilangan poin gitu. Hampir. Onana tuh menurut gua kurang inisiatif untuk motong crossing sih. Sekalinya inisiatif atau dia takut karena dia tahu dia nggak punya tinggi badan untuk bisa mengharap. Tapi kan tangan selalu lebih tinggi dari kepala ya. Masalahnya dia kan bola atas dia kurang banget kalau Nana. Kemarin bola atas ada momen dia motong, tapi beradu sama si Maguire kalau nggak salah. Beradu. Itu loncat. Lagi-lagi tuh tapi gue lebih pede Maguire motong bola sih daripada dia motong bola. Cuman sebagai kiper kan pasti ada keinginan harusnya. Iya.
ya lu berapa kali sih digolin lewat crossing kayak gitu kan, harusnya lu ada kemauan Mikir lah. maju ya. Ini Onana enggak kerja. kayak Iya bener. kayak kemarin aja hampir ke golan lagi lewat set piece. Oke. Untung ada Toby Collier kan, Ya. si Onana udah mati langkah lagi tuh, kayak biasa lah gayanya dia. Nah, Seperti biasa. terus untuk permainan ya, Iya, gimana Vi? wah ini statement bold ini. Apa itu? Statement Gua nggak apa? ngomong, gua nggak ngedukung Amorim ya, gua nggak ngomong Amorim jelek, nggak ngomong Amorim bagus, gua masih di tengah-tengah lah, gua nggak mau ekspektasi, nggak mau, gua mau real aja kayak yang dilakuin Amorimnya juga gitu. Dan menurut gue ini fase MU membosankan, terbosan lah. Permainan MU yang paling membosankan semenjak zaman Van Hal yang kayak wah, zaman Van Hal kan 0-0 berapa kali tuh ya. Iya. Kayak 7 pertandingan berturut-turut MU 0-0 tuh. Terus dari gue nggak nyalain Amorim karena kapasitas pemain aja sih kalau menurut gue, kayak bener-bener nggak ada yang memadai buat bermain taktiknya dia. Taktiknya gitu. dia, oke sih. Jadi gue ngeliatnya ya udah kayak 11 orang bingung aja dikumpulin di lapangan gitu. Ya menurut itu sih statement gue tuh. Benar-benar seorang bingung. Iya, bosen banget gue nontonnya. Permainan yang membosankan. Menurut gue ini fase akan panjang sih sampai akhir. Akan panjang sampai akhir musim. Gak bakal bisa diubah sampai akhir musim ini. Oke. Lu ngeliatnya gimana tuh? Ya menurut gue ya udah cukup lah, MU udah cukup lengkap ya dari Raffi penjabaran ya, menurut gue juga setuju. Udah komprehensif banget ya pembahasannya. Ya udah cukup buat gue setuju, MU perlu waktu yang cukup panjang buat memperbaiki tim ini ya. Nggak bisa seminggu 2 minggu atau satu bursa transfer langsung beres. Ya, betul. Mesti pelan-pelan lah, asal dia sabar aja gitu, jangan mainnya tuh sabar dulu gitu, kasih waktu 3, 4, 5 tahun Amorim. Kalau masih goblok kayak Arteta kan baru pecat ya kan. Kalau masih goblok ya Arteta baru pecat. Lu gimana Mas? Ngeliatnya Mas? Gue juga pendapat sih. Dan MU kan masalah juga bukan di pemain doang. MU udah punya masalah di manajemen. Dari tahun ke tahun kita udah lihat ya. Dari mulai manajemen ganti ke siapa? Ke Ten Hag. Itu udah dibilang kan udah ngikutin yang dimauin sesuai netizen, sesuai banyak orang, sesuai ekspektasi lah. Karena kan tadinya Sir Alex itu berpendapat kalau dia pengennya Pochettino. Di situ ada isu kalau dia nggak mau MU-nya ada yang lebih bagus dari zamannya dia. Tapi itu kan udah diikutin. Ini apa Pastinya kan gitu. Makanya juga grassroots aja. Cuma masalahnya pas Erik Ten Hag cuma setahun pertama, setahun keduanya ya jelek juga. Iya, berkelihatan. Ditambah lagi dengan pemain-pemainnya juga pada menurun. Terus Bruno Fernandes juga mediocre lah, nggak bisa ini. Rashford juga di awal doang. Iya, jelek. Sekarang juga udah kurang. Iya. Belum lagi Onana yang nggak bisa bola atas. Iya. Emang Onana tuh nggak Bola sasem juga nggak bisa. Oh, menurut Onana cukup nak. Orang nangkep Onana itu ya nggak ada kepanjang orang nangkep ya kepanjang. Orang nangkep. Menurut gua, tapi sekarang kepemilikan juga udah mulai dihujat lagi. Itu. Itu Siapa sih sekarang? Sir Jim Ratcliffe. Oh sih, ini ya. Jim Ratcliffe. Dia bener-bener ya gimana sih, orang udah dapet jabatan pasti nggak ini kan, nggak bakal ngelakuin 100% kayak yang dia omongin sebelum dia menjabat gitu kan. Ya terjadi juga di luar negeri, nggak cuma di negeri kita gitu kan. Tuh. Nah, terus ya kemarin sampai momennya tuh ada fans yang nyamperin mobilnya si Sir Jim Ratcliffe, nurunin kaca mobilnya. Ya dia nggak bakal berekspektasi kalau fansnya emang ternyata ngehujat dia habis-habisan, kayak tiket mahal lu, ngerombak manajemen goblok, kayak ngerombak siapa tuh yang pokoknya sport director dari Newcastle yang dijual baru berapa bulan itu kan, baru kecot sama dia kan. Ya menurut gua makanya gua sebenarnya nggak pernah pede gitu saat Sir Jim Ratcliffe ini ngebeli MU gitu. Karena dari Nice aja yang berkembang cuman gentar banget, beberapa bulan awal setelah dia ambil, terus sisanya ya udah gitu sama aja, malah menurun kan. Gue lebih ya dari dulu sih gue emang pengennya si Sheikh siapa tuh yang dari Qatar tuh, Mansur. ya karena dari kebijakan dia juga mau belinya 8 miliar. Oh siapa sih ya yang sempat ada? Ya Sheikh Mansur ya kalau. Bukan Mansur, Sheikh Mansur. Oh Siti. Saya siapa gitu saya. Ya pokoknya itulah. Iya. Nah, dia mau beli 8 miliar dolar, 8 miliar euro lah, dan ngelunasin hutangnya gitu. Oh, berikut utang. Tetap aja ada anjing lainnya, Glazers yang nggak mau yang nggak mau kepemilikan di
apa coba logisnya tuh dia nggak kepemilikan nih nggak mau diambil sepenuhnya. Si Sir Jim Ratcliffe ini cuma dikasih 25% dari kepemilikan, Oh iya. tapi keputusan lebih besar di Sir Jim Ratcliffe kan tolol anjing menurut gua. Bijak. Dari persentasenya aja udah aneh ya. Iya kayak emang ya udah dia mau milikin klub ini tapi nggak mau ngatur gitu doang. Jadi ya kemenangan dengan gol beruntung ini nggak berarti apapun lah ya. Ya berarti apapun gua Berarti- nggak senang sama sekali juga gua. Iya. Karena secara permainan masih amat banyak pekerjaan yang harus dituntaskan. Oke, kita bergeser lagi ke tim selanjutnya bernama Liverpool. Apa? Habis emang. 1 menit. Tipis aja deh Liverpool ya udah. Soalnya ntar Liverpool bareng Arsenal aja ya. Ya boleh. Tidak jadi bahas Liverpool. Oke, kalau gitu. Udah habis ya, Ji? Ya udah. Ini udah 11 menit. Oh, udah habis berarti. Ini apa sih podcast begini? Tapi lu setuju Mas kalau dibilang permasalahan MU bukan cuman pemain, bukan cuman formasi, manajemen. Manajemen, apalagi kan Tapi pemain juga terlibat kan. terlibat. Menurut gua banyak soal Corin. Menurut gua Bruno doang sih, Do. Ya itu jelas soal itu. Dalot, Bruno. Gue udah bilang berapa tahun lalu gue udah bilang kalau masih ada Bruno itu enggak semua orang apa Bruno mulai ada sebagian udah mulai ini Bruno sama gua. kapten lu udah ngangkat piala belum? Udah. Ada Gardner. Udah. Satu doang ya? Iya gak apa-apa anjing, lumayan lah biar tangan gak kebas. Oke, kalau gitu nanti kita bertemu lagi untuk membahas pertandingan lebih lengkap terkait dengan hasil dari match week minggu lalu di IPL. Selengkapnya nanti kita akan bahas di obrolan bola anak rental. Ngobrol